Berjumpa kembali para katekumen yang terkasih. Pada pendampingan kali ini, pokok bahasan yang hendak kita pelajari ialah tentang pendalaman mengenai gereja. Jemaat mendalami sabda Allah dalam kitab suci agar semakin mengalami Allah pada setiap peristiwa, melihat Yesus Kristus dalam diri setiap orang, serta mewartakannya kepada semua orang. Tujuan pendampingan kali ini, pada akhir pendampingan diharapkan Anda dapat menjelaskan cara yang dilakukan untuk semakin dekat dengan Yesus Kristus. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan perutusan Yesus di tengah umat. Yang ketiga, Anda dapat menjelaskan yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan perutusan Yesus di tengah masyarakat. Yang keempat, Anda dapat mengungkapkan pengalaman baik yang positif maupun yang negatif ketika mendengar atau membaca kitab suci. Yang kelima, Anda dapat menemukan kehendak Allah dalam peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang dialami Anda sendiri. Dan yang terakhir, Anda dapat mengungkapkan perasaan tertariknya untuk menjadi pewarta sabda dengan ikut berkarya dalam pewartaan di lingkungan atau paroki jika ada. Hal pertama yang perlu Anda ketahui ialah bahwa jemaat atau umat mendalami sabda Allah dalam kitab suci dengan maksud agar pertama semakin mengalami Allah pada setiap peristiwa. Jadi mengalami Allah pada setiap peristiwa. Anda dapat mengalami bagaimana Allah dalam peristiwa-peristiwa hidup Anda. Dan yang kedua, Anda semakin melihat Yesus dalam diri setiap orang. Dan yang ketiga, dapat mewartakannya kepada semua orang tentang Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus mengutus semua murid-Nya. Itu berarti setiap warga gereja dipanggil untuk merasul. Istilah rasul terutama berarti saksi akan peristiwa Yesus Kristus. Jadi, dengan menerima Yesus, kita menjadi rasul dan kita menjadi saksi akan peristiwa Yesus Kristus. Dalam kitab suci ada kualifikasi khusus untuk dapat dikategorikan sebagai rasul. Sebagaimana tertulis dalam Kisah bab 1 ayat 21 sampai 22. Di sana dikatakan, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Itulah kualifikasi orang yang harus ditambahkan dalam hitungan para rasul sebagai pengganti Yudas ketika mereka hendak menggantikan Yudas dengan salah seorang di antara mereka dengan kriteria yang jelas, yaitu dia harus bersama-sama dengan mereka dari baptisan Yohanes hingga Yesus terangkat ke surga. Selanjutnya, apa artinya mewartakan Injil dan menyucikan umat manusia? Sebagai rasul yang sejati, mencari kesempatan untuk mewartakan Kristus dengan kata-kata kepada pertama, orang yang terbuka kepada Yesus Kristus untuk menghantar mereka kepada iman, dan dua, kepada orang beriman untuk mengajar dan meneguhkan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan semangat yang baru. Hidup dengan semangat yang baru yang dimaksudkan ialah hidup dengan semangat kasih. Di zaman ini muncul masalah-masalah baru. Beredar juga kesesatan yang berusaha menghancurkan iman akan Allah, tata kesusilaan, nilai-nilai hidup manusia, dan juga alam lingkungan.
Itulah tantangan yang dihadapi rasul-rasul Yesus, kaum beriman, murid-murid Yesus. Bagaimanakah kita sebagai murid-murid Yesus membawakan hidup dengan semangat yang baru, semangat kasih untuk berhadapan dengan zaman ini yang ditandai oleh masalah-masalah yang baru, kesesatan-kesesatan yang membuat orang beriman hancur imannya akan Allah, rentan terhadap pelanggaran tata kesusilaan dan nilai-nilai hidup manusia, serta penyalahgunaan lingkungan alam. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itulah nasihat Yesus kepada rasul-rasulnya dalam menghadapi tantangan zaman ini. Terlebih lagi, saudara-saudara yang terkasih, dalam dokumen Konsili Vatikan II, dekrit tentang kerasulan awam, ada ajakan kepada kaum beriman Kristiani agar menurut bakat pembawaan pendidikan masing-masing, bidang karya masing-masing, untuk pertama, menggali dan membela asas-asas Kristiani. Kedua, menerapkannya dengan cermat pada masalah yang ada di zaman ini. Membela asas-asas Kristiani berarti mempertahankannya dengan cinta kasih. Dengan semakin tekun membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, baik secara pribadi serta terutama bersama-sama, maka kita akan semakin mengenal Yesus Kristus, semakin dirasuki semangat Yesus Kristus, dan semakin dikobarkan hidupnya oleh Roh Kristus. Sehingga dengan demikian, setiap gerak hidup kita, sikap kita, tanggapan terhadap keadaan masyarakat dan masalah yang muncul dalam hidup tidak akan pernah lepas dari semangat Kristus. Setiap langkah hidup kita akan memancarkan cahaya Kristus. Itu berarti perutusan yang disampaikan Yesus kepada jemaatnya berarti lebih luas daripada hanya sekedar menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Umat dipilih dan sekaligus diangkat menjadi duta-duta untuk melanjutkan karya Yesus Kristus. Itulah perutusan kita. Tidak hanya sekedar menjadi saksi kebangkitan Kristus, namun kita dipilih menjadi duta-duta untuk melanjutkan karya Yesus Kristus. Akhirnya, saudara-saudara terkasih, Anda dapat berbagi pengalaman dengan bantuan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Selamat mendalami pokok bahasan ini. Semoga kita makin terpanggil menjadi rasul-rasul Yesus untuk menjadi saksi dalam kehidupan kita, dan kemudian kita berkarya melanjutkan karya Kristus untuk selanjutnya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang.